A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat subuh Masjid Gunung Merah, SAS Pekanbaru, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah dan pagi yang baik dan penuh barakah ini kita tetap bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima dan nikmat dari Allah SWT. Dan kita dengan memuji Allah SWT, kita beristighfar juga kepada Allah SWT, memohon ampun atas segala keburukan amalan kita, mungkin juga kejelekan yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita berharap Allah SWT terus memberikan kita hidayah, karena hidayah ini adalah kuasa Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap sekali paman beliau itu masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi karena ini takdir dari Allah SWT, karena hidayah ini adalah kuasa Allah SWT, sampai paman beliau wafat tetap tidak masuk Islam. Sesungguhnya bukanlah engkau yang memberikan hidayah, kata Allah SWT. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapapun yang Allah inginkan. Maka hidayah ini adalah sesuatu yang mesti kita perjuangkan, terus kita usahakan. Maka bagi siapa yang Allah beri hidayah, tidak seorang pun mampu menyesatkan, dan sebaliknya orang yang Allah sesatkan juga tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Oleh karena itu, inilah yang kita pinta selalu setiap solat 5 waktu, ya. Setiap kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang istiqamah. Kemudian salat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurah juga salawat kepada Nabi Muhammad, kekasih kita, qudwah kita, ya, tambatan hati kita, orang yang kita damba-dambakan bertemu selain Allah SWT, ataupun yang bertemu selain setelah Allah, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena kita mengharapkan syafaat beliau. Sebab banyak di antara kita manusia disebutkan amalan yang kita lakukan kadang tidak mampu mencukupi untuk kita masuk ke dalam surga Allah SWT. Bahkan amalan kita itu bisa hilang karena dosa dan kesalahan kita yang kita sadar ataupun tidak. Maka syafaat dari Allah dan Rasulnya lah yang kita harapkan kelak di hari kiamat. Maka kita berselawat kepada Nabi SAW adalah tanda satu, terima kasih kita kepada beliau karena telah memberikan jalan kita mendapatkan hidayah Islam ini. Yang kedua juga bersalawat sebagai tabungan bagi kita. Kelak tabungan kita itu banyak, insya-Allah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita dapatkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sidang salat subuh Pelanta Dakwah Masjid Gunung Merah SAS Pekanbaru. Alhamdulillah ini saya dapat hadir kembali untuk memberikan tazkirah, ya. Kalau tausiah sebenarnya, ya, saya berhak untuk mendapatkan tausiah gitu, ya. Tapi ini tazkirah, ini mengingat-ingatkan. Jadi mengingatkan untuk kita semua dan tentunya untuk yang menyampaikan. InsyaAllah hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang mudah-mudahan menarik, dan ini tema yang kita harapkan menjadi pembuka kepada kita membahas khazanah, warisan, ya,
warisan dari orang-orang tua kita dulu yang baik-baik yang kita bisa ambil. Ya, tajuknya kurang lebih kita akan coba menyentuh kajian pertautan antara agama Islam dengan adat. Karena di sini kajiannya ada Pelanta Dakwah dan mungkin jamaah di sini kebanyakan berasal dari Sumatera Barat, maka kita masuk ke dalam pertautan agama Islam dengan adat di Minangkabau. Tapi adat ini umum bagi yang mungkin tidak dari Sumatera Barat, mudah-mudahan bisa mengambil istifadah ataupun pengajaran yang insya Allah baik. Ini bukan masalah khusus kepada suku tertentu, tapi ini adat yang baik yang bisa kita sampaikan. Jadi ini tema yang hari ini juga sudah mulai banyak diinginkan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena sudah banyak masalah di tengah masyarakat, kondisi yang kita hadapi belakangan ini. Ternyata kita belum menemukan jawaban, kita belum menemukan cara untuk kita bisa keluar dari masalah tersebut gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dan kita baca warisan-warisan lama, sejarah-sejarah lama, atau kata Buya Hamka, perbendaharaan lama, kita mengetahui bagaimana kearifan, bagaimana kekayaan ya dari adat ya yang dilahirkan oleh masyarakat kita dahulu, oleh orang-orang tua kita dahulu, itu sangat ya banyak membawa manfaat, faidah kepada kita di hari ini. Nah, maka di sini disebutkan pertautan Islam dengan adat, ya khususnya kalau orang Minangkabau di sini dengan adat Minangkabau yang akan kita bahas. Nah, pertanyaan pertama adalah banyak orang menyebutkan tidak perlulah kita adat itu, ya. Sebab adat itu dah lama, tidak dipakai lagi, ya. Padahal dalam falsafah adat itu, adat jika dipakai itu baru, baju jika dipakai usang. Artinya adat itu adalah sesuatu yang mungkin kita laksanakan. Maka kita rujuk dulu kembali kepada pandangan agama kita. Jadi dalam khazanah kajian keislaman, adat itu masuk ke dalam kategori uruf, kebiasaan. Dan uruf bisa menjadi sumber hukum. Ya, kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum di dalam menentukan sebuah permasalahan. Akan tetapi hanya di dalam ruang lingkup muamalah. Kalau syariat telah berbicara tentang ibadah, tentang akidah sebagainya, maka tidak ada lagi masuk ya lapangan adat di dalamnya. Makanya dalam falsafah adat Minangkabau itu adalah ya syarak mangato, adat memakai. Artinya syarak dulu, baru adat yang memakai apa yang dikatakan oleh syarak. Akan tetapi dalam bab muamalah, dalam bab hubungan ya kemanusiaan, sosial sebagainya, maka uruf dibenarkan menjadi sumber hukum. Rasulullah SAW sendiri menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, sesungguhnya engkau lebih tahu dengan urusan duniamu. Ya, antara kita orang Arab, antara orang Arab dengan kita orang di Nusantara ini berbeda kebiasaannya, berbeda cara makannya. Di sana orang makanan pokoknya adalah gandum, kita di sini beras, nasi. Nah, itu dari segi itu saja sudah berbeda. Artinya dalam hal muamalah, ya, selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal, maka uruf bisa kita jadikan sebagai sumber hukum. Nah, maka adat, kebiasaan, ya, atau juga uruf tadi itu adalah diantara hukum Islam. Nah, maka kita khusus di sini kembali ke dalam hukum adat di Minangkabau misalnya. Nah, pertanyaan orang bilang adat Minangkabau nggak bisa lagi dipakai. Satu, kata, ya, bertentangan dengan sistem hukum warisan di dalam Islam. Nah, itu banyak pertanyaan dan banyak kritik orang di situ. Nah, termasuk ada yang menyebutkan tidak mau pulang lagi ke Minangkabau karena sistem warisan di Minangkabau tidak sesuai dengan sistem Islam. Itu satu. Yang kedua, ya, masalahnya adalah karena adat ya disebutkan telah membawa banyak masalah. Nah, ini adalah dua pertanyaan yang paling sering dan khususnya dalam masalah warisan. Kemudian yang kedua tentang mendidik. Nah, mendidik kemanakan? Kenapa bukan mendidik anak? Gitu. Nah, ini juga menjadi persoalan. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengkaji itu ada beberapa hal kekeliruan dalam memahami. Ya. Nah, dan ini juga disebabkan oleh orang-orang yang mempelajari tentang adat, mempelajari tentang masyarakat di Indonesia dan khususnya Minangkabau itu berasal dari luar, yaitu orang Belanda, orang Inggris, yang mereka tidak memahami secara baik
struktur sosial, tidak memahami secara baik adat itu. Kemudian ketika dia tahu juga dalam Islam warisan demikian, ini bertentangan, dijadikanlah sebuah polemik gitu. Dan kemudian kita mungkin juga menerimanya. Nah, insya Allah dalam pertautan adat dan hukum ini kita akan bahas nanti di antara beberapa hal yang hari ini bisa menjadi solusi ataupun inspirasinya, kalaupun tidak akan persis kita ambil, inspirasinya minimal gitu. Nah, jadi jelas ya, secara landasan syar'inya uruf itu bisa kita jadikan sebagai ya sistem hukum dalam menyelesaikan sebuah persoalan selagi di dalam ruang lingkup muamalah, hubungan, ya, bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah. Jadi kalau ada adat yang berkaitan bertentangan dengan syariah dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, maka adat itu tertolak. Nah, yang kita ambil adalah yang berkaitan dengan muamalah. Nah, jadi dalam bab ini kita bahas misalkan di dalam masalah warisan tadi ataupun harta, itu yang banyak jadi pertanyaan orang. Ya, pertanyaan orang sekarang, udahlah tinggalkan adat itu karena tidak bisa kita mewarisi harta, tidak bisa harta kita jelaskan kedudukannya. Berkemungkinan kita juga akan menikmati harta yang syubhat karena dulu itu harta pusako tinggi, tidak ada pemiliknya. Itu bukan kesalahan adatnya, itu adalah kesalahan orang yang mengelolanya ataupun orang yang membelinya. Kalau udah jelas-jelas itu harta pusako tinggi, ya jangan dibeli atau jangan dijual. Yang kedua, kenapa sebab rusaknya adat ini adalah satu, juga semenjak kedatangan Belanda ke Nusantara. Sejak diperkenalkan oleh Belanda dan pedagang-pedagang dari Tiongkok tentang pitih, mulai berubah struktur masyarakat, tidak saja di Minangkabau tapi seluruh Indonesia. Dulu prinsip orang Minangkabau itu adalah kehidupan komunal, tolong menolong, sarayo menyarayo. Jadi kalau ada ke ladang, ke padi, menyabi itu tidak pernah orang diupah. Orang ganti bergantian, kini sawah awak, esok sawah orang. Tidak ada bagaji. Pai serolahnya sampai padi ke rumah, lah selesai. Tapi saja ada pitih, segalonya diperhitungkan. Bara upah sehari, bara upah keraja 2 hari. Nah, dibawalah dari Belanda sistem keuangan. Dulu sebelum orang guna pitih, orang transaksi itu jual meh di Minangkabau. Sebab barang itu yang barago. Kalau jual pitih kan tak tahu entah cetaknya surang-surang saya tak apa. Sehingga nilai itu tidak ada di dalam uang tersebut. Bahkan dari istilah bahasa pitih pun itu berasal dari, kalau sejarahnya Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan ada yang sudah mengetahui di sini, tidak menggurui dan sebagainya. Ya, asal kata pitih kita itu berasal dari koin, mata uang yang dibawa oleh Belanda, yang di dalam satu bagian koin itu ada inskripsi atau gambar ayam. Nah, ayam di dalam bahasa Jawa namanya pitik. Nah, jadi orang kalau Malanjo dulu berapa pitik gitu. Pitik lah kemudian di orang Minang menjadi bara pitihnya. Artinya berapa koin yang ada gambar ayam itu. Itu asal muasal pitih sejarahnya. Nah, karena diperkenalkan Belanda, semuanya dihitung duit. Sehingga beberapa kalangan orang Minangkabau, nenek mama yang punya kuasa, nenek mama kepala waris, ya, yang memiliki kekuatan untuk menentukan harta pusako tinggi, itu mulai menjual karena akan dapat duit. Kemudian sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda. Segala tanah itu Belanda yang ngatur. Orang awak sewa. Sudah itu kerajorodi lah. Kemudian ada lobel lasting, pajak. Sistem-sistem yang dibawa oleh orang Eropa itulah yang merubah cara fikir orang awak di Minang. Sehingga adat tadi keliru. Jadi bukan adatnya yang salah. Awak yang manusia menjalankan itu yang salah. Jadi kedatangan Belanda itu memang betul-betullah merusak sistem kehidupan di Minangkabau dan di Indonesia secara keseluruhan. Dulu sistem orang Minangkabau itu atau sistem adat kita Nusantara ini adalah tadi itu, tolong menolong. Ke sawah tidak pernah menggaji orang. Kalau kini terpaksa menggaji orang. Ke parak dulu tidak pernah menggaji orang. Ganti-gantian, namanya bajulo kalau di kampung ambo. Hari kau pergi ke parak si fulan, habis si fulan pergi ke parak awak. Jadi kalau mode itu seperti itu kita bekerja sama, memang tidak ada masalah kita lihat, ini keuntungan saya nih, ini kerugian saya, tidak ada. Karena merasakan kesamaan. Bahkan tidak ada perbedaan antara si miskin dan kaya. Tapi sejak pitih ada, nan kayo bertambah kayo, nan miskin tambah miskin. Sebab sistem tadi itu. Kalau dulu tidak ada.
Yang membedakan hanya struktur di dalam adat. Sia yang dihormati ya nenek mamak. Makanya ke nenek mamak dulu tu hormat orang tinggi. Satu, kalau lah ada yang mendengar ceramah Buya Zulhamdi ada potongannya di Facebook, bagaimana tanggung jawab nenek mamak itu. Makanya penghormatan ke nenek mamak itu tinggi. Ucapan dalam adat itu panjang, kamu pun tak bisa mapar, pasal baca buku gitu kan. Tapi Ustaz Zulhamdi apa beliau? Sebab tanggung jawab beliau barik memikirkan anak kemenakan, kepala suku istilahnya gitu kan. Nah, tapi semenjak ada uang itu orang dah bisa urusan sendiri-sendiri. Rumah gadang pun mulai ditinggalkan. Sebab apa yang punya orang rumah sama anak situ lebih bisa nyukuti surang, bangunlah rumah sampiang. Hari kini bara banyak rumah gadang tinggal. Orang lah buat rumah ketek-ketek di sekeliling. Yang secara tidak langsung adat itu pun lah lain. Nah, beliau itu masalahnya dan apa sebabnya? Kenapa adat itu hilang dan kenapa orang berprasangka? Jadi kalau semisalkan Buya Hamka mengkritik adat atau semisal Syekh Ahmad Khatib tak pulang-pulang dek karena tak suka adat, bukan karena prinsip adatnya, melainkan penyelewengan oleh pemuka-pemuka adat terhadap adat yang ada. Nah, adat itu adalah salah satu penafsiran ya semenjak Islam datang di Minangkabau. Jadi kan dalam prinsip itu adalah kok satitiak jadikan lawik, kok sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadi guru. Kan itu falsafahnya. Artinya orang Minang dulu sebelum Islam datang, misalnya kalau betul sejarah itu, kita manusia ini tidak Minang pun lah di mana-mana. Kita manusia ini Allah telah bekali dengan akal. Dengan akal itu kita sebenarnya bisa menjalankan kehidupan kita. Tapi ternyata akal tidak cukup untuk mempertahankan kebaikan dan menjauhkan keburukan. Makanya kemudian Allah turunkan Nabi dan Rasul dan kitab-kitab untuk membantu akal tadi supaya tetap di jalan yang betul. Dan Allah sendiri sudah sebutkan di dalam Al-Quran, fahalhamaha fujuraha wa taqwaha. Artinya manusia itu diberi potensi fujur, keburukan dan ketakwaan. Maka akal tidak cukup. Maka kemudian diturunkanlah agama dan wahyu, nabi dan kitab-kitabnya. Nah, tapi orang Minang menyebut alam takambang jadi guru. Jadi apa yang nampak di alam ini bisa membantu untuk kita menjalankan kehidupan. Baru kemudian datang agama Islam. Nah, diperkayalah oleh agama Islam dan semenjak Islam datang itulah kemudian peradaban di Minangkabau itu atau di daerah Sumatera secara umum itu naik. Apa contohnya? Belanda datang ke Nusantara itu tahun 1596. Belanda. Sebelumnya Portugis 1500 sebalik ketika Melaka jatuh ke Portugis. Bayangkan untuk orang Belanda sampai ke Banten 1596 itu Belanda mendarat di Banten. Namanya Cornelis de Houtman. Dalam sejarah awak beraja, Cornelis de Houtman orang Belanda yang pertama sampai di Indonesia. Inyo itu lalu ke pesisir Sumatera, baik nang pesisir barat ataupun pesisir timur. Dan orang itulah tahu kalau Sumatera itu terkenal atau disebut dengan nama Pulau Perca. Sebuah ada pohon di situ atau disebut dalam bahasa Sanskerta itu Swarnadipa. Kalau kini waktu jalan-jalan ke Mandeh ada namanya Swarnadipa. Nama Sumatera itu dulu Swarnadipa namanya atau Swarna Bumi, yaitu bumi yang berisi ameh. Saja dari Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago turun ke bawah itu ameh. Kini termasuk tahu kan di Damasraya orang masih membiak ameh. Kalau baca zaman Inggris dulu tahun 1800 di Simawang tu orang ambil ameh tu. Tak tahulah kalau di Sili Aye mungkin juga tu. Sebab itu adalah urutan dari silsilah sungai yang nanti menghulu sampai kepada Sungai Indragiri. Batu bara, segala kayu. Tapi kok orang Belanda baru tahun 1800-an baru bisa menguasai Minangkabau kan? Atau Sumatera atau Aceh, bahkan Aceh baru 904 Aceh itu tunduk ke Belanda. Dia ada sistemnya yang bagus. The Kingdom of Minangkabau kata Stamford Raffles. Kingdom itu berarti kan kerajaan, sesuatu yang besar. Nyokue. Bayangkan dari tahun 1596 sampai 1800 tidak bisa Sumatera aku diganggu dek orang asing dah. Tak takaunya dah. Tak takut kau dia ada sistem yang kuat di situ. Khusus awak Minangkabau, sistem adat ikulah yang dulu berhasil membangun masyarakat awak. Kini sentuh salah satu saja tentang Harato Pusako tadi. Aku ada pembagian Harato Pusako itu dua di Minangkabau. Harato Pusako tinggi, Harato Pusako rendah. Itu kekeliruan orang siko. Dicampur aduk aja saya.
Dan harta pusaka tinggi ko memang tak ada orang punya orang, melainkan punya pasukuan, tak punya surang orang. Kalau ada mamak yang menjual, mamak tu yang salah tu, bukan adat yang salah. Jadi saya suap, ya. Apa hubungannya dengan Islam? Tanda Islam mempengaruhi di dalam sistem ko. Ya, di dalam Islam tu ada namanya maqasidus syariah, pernah disinggung dalam khutbah. Tujuan diturunkan syariat dalam Islam itu setidaknya 5. Pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Yang kemudian adalah hifzun nafs, ya, diturunkan agama dan syariat itu untuk menjaga diri awak. Kemudian hifzul akal, untuk menjaga akal awak supaya tetap sihat. Kemudian hifzun nafsal, menjaga keturunan. Diturunkan syariat itu supaya keturunan awak sampai. Kalau dilanggar syariat, rusak keturunan awak. Hari ini kalau Bapak Ibu tahu, ada nama gerakan namanya child free. Ya, kalau salah bahasa Inggrisnya, child free itu adalah ada orang menikah suami isteri, tapi dari awal bersepakat untuk tidak punya anak. Kau lah salah kau lah melangkahi ataupun menyalahi kodrat. Padahal pernikahan itu adalah meneruskan keturunan. Maka di antara tujuan syariat itulah hifzun nasal. Yang terakhir adalah hifzul mal, tak jaga harta. Wah, ikuti syariat, insya-Allah harta benda terjaga. Tujuannya 5. Nah, dalam harta pusaka itu adalah prinsip, setidaknya ada 3 dari maqasid syariah yang terkandung di dalam adat awak yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi. Jadi harta pusaka tinggi Bapak Ibu dalam satu suku, satu kaum bersepakatnya membali ataupun menerima hibah eko pusaka awak ke. Atau ketika nenek moyang awak dulu membuka dari situ meneruko, ya, meneruko sawah juladang, dibatihi, dimasuk ke nanti situ tanah sebab lu ada punya tu sah, ya. Ihyaul ard itu dalam Islam dibenarkan, menghidupkan tanah yang belum punya pemilik itu sah dalam syariat. Maka ini mama awak kalau di kampung ambo istilahnya ketoga ambo, dibuat unggun situ, dimasuk sampai asok tibu situ tanah awak. Dibuatlah pondok situ, baparak, bakorong, bakampung sebagainya, jadilah sebuah negeri. Nan harato itu basamo. Yang kedua adalah harato pusaka rendah. Harato pusaka rendah itu adalah harta pancarian dari orang tua atau suami istri, dan itu wariskan sesuai syariat warisan Islam. Orang kan dicampur duanya. Kemudian karena ada kesalahan penyelewengan, disalahnya seluruhnya. Jadi kata orang kok masuk mancik ke dalam rangkiang, jangan rangkiang dibakar, mancik je dicari gitu. Rangkiangnya tetap dipertahankan. Nah, harta pusaka tinggi kok memang tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual beli. Kalaupun ada nenek mamak kepala waris menjual, itu kesalahan nenek mamaknya. Nyo tak boleh dijual, tak boleh dibalik. Ampek saja yang boleh harta pusaka tinggi itu dijual. Cik, rumah gadang ketirisan, rusak rumah gadang, atoknya copot atau dindiannya rusak, pitih tak ada untuk pembangun. Boleh harta pusaka tinggi itu dijual, dibuatkan suratnya lah menjadi hak milik personal. Nanti jadi harta pusaka rendahnya kalau yang membeli perorangan. Yang kedua adalah anak gadis lun balaki. Ada anak perempuan di rumah kita belum menikah, kalaupun menikah biaya tak ada, boleh pusaka tinggi dijual dalam adat. Yang ketiga itu adalah mai tabuju di atas rumah. Ada orang meninggal dalam ahli keluarga kita tapi tidak ada biaya penyelenggaraan, baru boleh dijual. Yang keempat adalah batagak bapanghulu. Nio ke mana anda tua tapi pitih tidak ada, boleh pusaka tinggi dijual. Ampek itu sajanya yang dibenarkan pusaka atau pusaka tinggi itu dijual. Selain itu tidak boleh dijual. Makanya ada yang mempermasalahkan sekarang harta syubhat itu kalau kita keliru dalam menjalankan. Tapi kalau kita benar menjaga harta pusaka tinggi ini, hari koko solusi ya. Solusi sistem jaminan sosial di zaman modern, kalau ada je orang Minang punya pusaka tinggi, aman insyaAllah. Ambo sendiri merasakan di kampung ambo, ada etek-etek di sana ambo, laki lah ambo, anak nak ada, orang tua nak ada lah habis. Tapi dek kami di persekutuan tu lagi masih punya je pusaka tinggi, dapat je setahun ke setahun pembagian bareh. Culah kalau nak ada pusaka tinggi, siapa akan menjaga? Kalau awak membantu sekali-sekali. Tapi kalau inyo anak pasukuan, anggota dalam sebuah suku, inyo berhak mendapatkan. Kalau hari ini orang mencari masalah wakaf. Kalau macam lihat kiasnya ada kemiripan. Tapi wakaf kan tak boleh dijual. Itu saya bedanya. Kalau itu pun dijualnya dalam keadaan yang daruri, sah-sah saja dijual, dan itu disepakati. Namanya adat itu kan kesepakatan.
ya, kesepakatan awak. Coba bayangkan kalau kini orang di Minangkabau masih mempertahankan pusako tinggi ko jonan elok, insya-Allah ndak ada awak di Minangkabau tu yang kelaparan. Gagal galih di rantau pulang ke kampung, ada parak nang kedi diolah, ada sawah nang kedi ambil hasilnya. Tapi dek sistem kehidupan di Minangkabau lah individual, meninggal suami, meninggal isteri, apa amak dak ada, anak dak ada, disurang seleh. Kau balik ke Surau ke kampung, awak salam orang dak lah cuk pulang kampung dah. Coba bayangkan kalau dipertahankan hari ini orang Minang tak ada masalah kemiskinan. Siswa tak ada orang masalah kemiskinan. Cik suku tu aman. Apalagi kalau nenek mamaknya sebenarnya nenek mamak kita. Nenek mamak iyo nenek mak kepala waris ya Allah. Pandainya menjaga anak kemenakannya. Di mana anak kemenakan tak makan, tak berpiti, dicarikan. Dulu tu tak sekadar baris doh, bisanya ke parak, bisanya mendapat hasil di situ. Kini orang pandang mencari sistem jaminan sosial, dibuatlah BPJS, dibuatlah kartu eko, kartu itu gitu. Tak selesai. Sebab apa? Sebab itu adalah solusi yang umum, tak khusus. Setiap daerah beda-beda karakternya. Di awak orang gaya leluhur dulu, coba nak dipikirkan yo. Ya, ba anak kemenakan kau bisa bertahan hidup gitu. Itulah diantara manfaat Bapak Ibu pusako tinggi. Jadi kalau memang tak bisa didirikan, bagus. Jadi ambo sekini setuju juga kalau misalkan dalam beberapa aspek di Minangkabau tu susah rombek tol gitu. Secara pembangunan modern payah di Minangkabau, di Sumbargo membangun infrastruktur je. Tanah ulayat banyak, tak bisa dibebaskan. Terpaksa minta tanda tangan sekian orang gitu. Dalam beberapa hal ambo setuju. Sebab apa? Tak terjual tanah Pak. Cuba tempat lain yang tak ada pakai sistem tak jual tanah yang punya orang. Yang 1% di Indonesia tu yang punya gini. Awak habis. Bahkan di kampung ambo kalau orang jenuh gaya ambo tak boleh jual tanah. Itu sesuatu yang akan menjadi membantu anak keturunan awak. Semua di Minangkabau. Alhamdulillah dalam beberapa hal. Coba bayangkan satu nasib mereka. Coba kini dibangun infrastruktur. Tak cukup biti awak bukan apa aku dalam hal yang terburuk. Tak jual. Bekau masuk tol bayar aja. Yang pitih dawak bisa sebentar. Kalau nam pitih namanya yang namanya tak benda yang disebut berharga tu capek habisnya. Itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana dulu sistem pusako tinggi itu kalau kini wak cuba ya. Jadi kalau ada yang buat apa persukuan apalagi kalau ada mendatuk jauh mendatuk macam kata kalau ada di kampung pusako tinggi itu sebenarnya suatu warisan yang berharga untuk anak kemenakan. Bisa di list tu sianan ndak kerajo, sianan dirantau pulang terpaksa para kau pusako tinggi jalankan. Termasuk yang kedua adalah pandam perkuburan. Biasanya itu adalah pusako tinggi je. Jika pandam perkuburan awak, sikok berkubur. Kini kalau di Pekanbaru berkubur kadang, apalagi di Jakarta membayar. Membali tanahnya bayar, perawatan per bulan bayarlah. Kalau di kampung selagi awak tahu sia sekuat sia datuk awak di mana pandam perkuburan nak meninggal orang gaya awak, insya-Allah tak payah dah. Ada tampai. Bahkan dalam Minangkabau pun anak panca pun bisa membawa kubur. Model itu sistem sosial dibangun di orang gaya siswa. Jadi kalau meninggal awak lah habis punah. Tapi ada anak panca awak bisa dibawanya ke padang perkuburannya, dibenarkan dalam adat. Acolah kalau harato kini lah individual, dimiliki orang. Nan kayu saya punya, akamak ke berkubur leh. Kira-kira bagus tak sistem diberi orang tua saya. Jadilah tak fikir dia jauh ke masalah yang kemuncul. Jadi kalau caliak itu caliak ke pangkalnya. Adatnya itu insya-Allah adalah adat yang itu baru dalam sistem pusako Pak. Termasuk juga dalam rumah gadang. Ya, kalau Buya Hamzul Hamdi menceritakan tentang rangkiang itu tak sekadar untuk makan dan minum situ, tapi juga untuk membangun anak kemenakan bisa mengaji, bisa sekolah. Kan beliau ceritakan, beliau menterjemahkan biografi, autobiografinya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya, walaupun beliau lah tinggal di Makkah, lah jadi orang kayu, dapat mintuo orang Arab orang kayu, tapi tetap dari kampungnya di Balai Gurah di Ampek Angkek tu mengirimkan pitih bagiannya, sebab inilah malin di dalam persukuannya. Coba bayangkan, untuk ustaz ada bagian alokasi dalam sukunya. Untuk kemenakan hendak kerajo kuah, untuk nambah bacarai jadi janda kuah. Tak ada istilahnya kelaparan. Jadi makanya itu mungkin bab lain lah ya. Kok di Minangkabau dulu banyak berlaku sistem pernikahan poligami. Di zaman Belanda, Sumatera Barat atau Minangkabau paling tinggi angka poligaminya di Hindia Belanda. Ada datanya tu, ambo punya. Sebab itu sistem tu cik lah.
Bah poligami kini tak berlaku, susah nak berani orang dah. Piti tak ada, segala tak ada. Yang berdusi pun tak berani. Kok dicaraikan dek suami, bah duit ambo. Dahulu di Minangkabau bah seperti sebab berdusinya tak ada masalah dia dah. Dan banyak kemudian yang menikah dengan ulama tu hanya semata mendapatkan nasab orang soleh. Kok dicaraikannya setelah itu tak masalah. Model pendiri sekolah ambo nya Syekh Ibrahim Musa 9 istrinya. Tapi yang dipakai sampai sekali pakai. Yang lain dicarai, yang dicaraikan tak berang, tak bersiarak, tak bercakapnya dah. Lah penting dapat anak dari Buya tu alhamdulillah. Bakonyo yakin kalau kini tak berani orang dah. Siapa menakah yang mau tak bisa kerja selama aku di rumah saya. Sebab dulu tu ada rumah gadang. Ada orang tu pusako bersama. Dicaraikan mana suaminya balik ke rumah gadang, kamarnya ada di rumahnya. Hendak berpitih kau orang kiang di muka rumah, hasil sawah, hasil parak, cukui. Maka tak cameh orang dulu. Kalau kini kalau berbeda sistem keadaan dan memang sulit. Di Minangkabau tinggi malah orang susah untuk tak melakukan itu. Sebab memang tak bisa dinafikan. Coba itulah bab kedua tu kalau apa dan kalau cerita-cerita poligami, di Minangkabau tinggi dulu tu dek sistem itu. Dek aman. Dicari mana suaminya, baik poligami atau tak poligami sekalipun. Kalau dulu apa istilahnya kata Buya Hamka, digantung indak batali. Kan tahu ibu-ibu digantung indak batali. Dek dulu awak melaksanakan mazhab Syafi'i di dalam kaidah fikih. Seseorang yang ditinggalkan oleh suaminya selagi lon datang 2 surat cerai, khabar kematian suami, hanya tak bisa untuk menikah yang lain walaupun 10 tahun. Itu ini disebut digantung indak batali. Nak jalan status isteri di kampung tapi nak masalah dia. Nya ada rumah gadang. Untuk makannya nak kena masalah. Itu hanya masalah mungkin secara personal, tak jalan status fitnah mungkin timbul di kampung. Datanglah bapaknya Buya Hamka, diperkenalkanlah dalam pandangan mazhab lain boleh awak untuk mengadu ke hakim. Maka hari kini kalau orang nikah ada namanya sigat taklik, Pak. Kan pernah Pak kalau meminantu atau menikah sendiri setelah saya terima nikah ini sah kata kalian. Kata Pak Kua bacakan sigat taklik. Sigat taklik itu adalah cara yang awak gantuangkan. Kalau saya tinggalkan istri saya 2 bulan berturut-turut tidak nafkah sekian betul, maka jatuh talak 1, kan betul Pak? Itu adalah ijtihad ulama dulu. Dek banyak terjadi di daerah Sumatera ini, istri ditinggalkan oleh suami yang pergi merantau tapi tidak jelas status. Sebelumnya memang tak bisa. Ada yang 10 tahun tak jalan. Tapi di Minangkabau tak ada masalah dia. Rumah gadang ada, parak ada. Tapi kalau hari kini digantung tak batali, apanya orang makanya sigat taklik itu semenjak setelah zaman Belanda itu berlaku di daerah Sumatera. Sebelum Belanda tak ada dah. Orang memang sistem itu. Dek sistem adatnya bagus. Itu pula kelebihannya gitu. Kini dek sistem adat tu tak ada, ya. Kalau tak ada sigat taklik tu tak ada ancaman untuk suami dah. Kalau nak mudah saja menyia-nyiakan isteri gitu. Itu kan istilahnya talak yang awak gantuangkan saja menikah. Sebagian ulama kini lah mulailah mengkritisi. Masa baru sudah menikah awak terima anak orang atau awak siap-siap kalau untuk menceraikannya gitu. Mungkin apa kalau teko nikah ada menyebut sigat taklik kan? Kalau saya tinggalkan begitulah sistem yang dibangun oleh orang-orang tua kita dulu. Belum lagi dalam masalah kearifan lain. Cubalah kalau mencari baralek datuk di kampung nak pada tak menjaga ketiak kan. Model itu nenek mama bisa apa dia cara mengecek dengan metafora mamang dan sebagainya tu. Yang kini saya cari buku, kalau boleh cari buku kini kan. Model kini yang pakai buku M. Rashid Manggis. Aku rancak bukunya Sejarah Ringkas Adat ya, Sejarah Ringkas Adat. Ada sejarahnya. Itu yang kedua adalah Pak namanya Pak Profesor M. Nasrun, Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Saya baca-baca ikolah. Sebab ketika saya lihat ya dalam sistem jaminan sosial tadi, tabayang orang tua itu berabad-abad berarti dia kan. Mungkinnya pikirnya untuk akan menakannya sekaum saja. Tapi sistem yang buat itu kalau hari kini awak berlakukan di Minang dengan baik, tak ada kemiskinan Minangkabau. Dulu tak ada terkenal orang, mohon maaf dalam hal yang negatif, sampai ada yang menjadi PSK. Tapi kini adalah sistem hidup individual, nyodol di rantau, pitih tak ada, suami meninggal, capek penganas itu. Kalau dulu diceraikan suami meninggal, balik ke rumah gadang. Atau nyo tak sewana tak keluar rumah gadang tu. Lakinya sampai nyolah situ je, sebelum menikah situ, sudah nikah situ, meninggal suami pun situ je. Bahkan bercerai pun suami yang keluar di rumah gadang. Jadi produksi itu memang itulah penghargaan dalam adat atau ba'a kemudian harato pusako itu diwariskan dari anak produksi yang paling gadang di pasukuan. Karena kaum wanita itu adalah yang dalam masalah yang paling lemah dan paling terdampak.
Coba bayangkan bahwa model itu terfikir. Awak dalam Islam ya dihargai wanita, tapi kini interpretasi dalam ajaran Islam menjaga wanita itu sampai sejauh seperti nenek moyang awak dulu membentuk adat. Tak ada dah. Tahu kini memang banyak apa hadis jo ayat jo hadis, tapi realisasi dalam setiap masyarakat yang berbeda-beda itu kadang tak dapat solusinya. Terjadilah masalah hari ini. Ada yang meminta-minta, ya, mohon maaf kalau ada yang perempuan menjadi PSK sebagainya, tak tahu. Nah, ini adalah salah satu adat Bapak Ibu sekalian, pertautan antara Islam dan adat itu. Kalau kita mengacu kepada yang asal, insya Allah banyak manfaat dan kebaikan di situ. Ya, hari ini kita rasakan, ya, bagaimana susahnya kehidupan, krisis ekonomi macam-macam. Pulang ke kampung aja susah. Dia awak jarang pulang kampung, tak tahu awak sia suku awak, sia sana. Coba bayangkan, ini satu terakhir lah. Dulu orang sapa sukuan tu tahu sia yang separui, sia yang tak separui, sia tungkek tuonya, sia tak tungkek tuonya. Tahu orang kalau dulu. Kini awak paling banter sepupu awaknya yang awak tahu. Sepupu 2 kali nak tahu dah. Padahal sepesukuan tak tahu. Sepupu 3 kali nak tahu dah. Padahal sepesukuan tak. Dulu orang sepesukuan tu tahu, aku neneknya kau, separuhnya kau. Makanya nenek mamak pun di dalam Minangkabau kan ganti-ganti. Ya, sekali ya gadang, sekali tapian berubah. Tipak kini kau separuh kau dan jadi nenek mamak tu pada tak macam ketia kan? Besok gantian nenek kau boleh. Jadi sistem tu lah secanggih itu dibangun. Itu muka orang Belanda tu tak bisa masuk. Padahal ameh di dalamnya. Padahal kekayaan dia atas bukitnya banyak. Kulit manyih, kopi, lado. Baru bisa berhasil ditaklukkan oleh orang Belanda 300 tahun setelahnya sampai di situ. Jadi awak orang di Sumatera kau tak cocok disabui awak dijajah 3,5 abad dah. Awak di Minangkabau tu sejak setelah Padri tahun 1837 itulah mulai resmi awak dijajah. Sebelumnya awak orang merdeka. Awak orang yang memiliki kemajuan peradaban. Ya. Disebutkan oleh Thomas Stamford Raffles tu di daerah Simawang tu oranglah mengenal sistem perairan irigasi jo kincir air. Kata Raffles, tak ada ambo nampak iko di Jawa, melainkan ambo tahu di Cina orang yang model. Anda tahu entah awak terpengaruh Cina atau awak punya surang. Tu yang kedua di daerah Salim Pauang itu, di daerah Batu Sangka, itu surang dari 3 orang di Sampang tu punya senjata api. Senjata api kan teknologi tu Pak. Berarti tinggi peradaban kan? Model itulah dulu. Makanya Belanda tak bisa. Baru setelah awak diadu domba, dicaliaknya ke orang nak balik haji dan semangat-semangat kau, bisa kau. Itu sekarang jadi pertanyaan kini. Apakah perang Padri itu adalah provokasi dari Belanda? Kalau dalam sejarah kan awak tahu, Belanda itu datang, dek orang adat minta tolong. Sama dia tu. Datang Padri minta tolong, kemudian orang adat dibantu dek Belanda. Seolah-olah yang jadi pahlawan. Tapi ada pertanyaan orang. Di Jawa, di Maluku, ala biasa Belanda melakukan politik divide et impera tu. Model Hasanuddin bercakap je saudaranya. Model Sultan Agung bercakap je anaknya. Atau pacah gini keraton Jogja sama keraton Solo. Itu akibat dari Belanda tu. Sultan Banten itu bercakap anak je apaknya Sultan Ageng Tirtayasa tu, dia parang je anaknya. Itulah dilakukan di Belanda tahun 1600. Awak ke Padri 1800. Sangat mungkin nyo pakaikan taktik serupa untuk memecah belah awak. Dicaliaknya ada orang sarang semangat agama bisa ditunggangi contoh, atau bisa jadi diprovokasi. Sebab orang datang dari pesisir. Belanda itu hanya dari tahun 1600 itu hanya di daerah pesisir di Padang, Tiku, Painan itu sajanya. Tak ada masuk ke dalam. Orang Eropah masuk pertama ke dataran tinggi ke Luhak Nantigo itu tahun 1808 balik. Coba bayangkan. Padahal dalamnya meh gitu. Kalau nyo penjajah mangannya sampai jauh ke Maluku, kau dakek jalannya biasa balik ke Belanda tu ada ameh, ada lado, ada apa. Sebab awak punya sistem sosial, sistem pemerintahan yang bagus. Dan awak calik sisa-sisanya kini dalam awak ceritakan tadi. Haratu pesako tinggi, sistem jaminan sosial. Kini panjang orang baik kartu sehat kan, Pak Jokowi. Keluar kartu kau. Tak selesai dulu nenek mama ratusan tahun dulu lah sudah dia. Anak kemakan tak kekelaparan, disediakan harta bersama. Sebab belum tentu seluruh orang punya kemampuan bisa menghasilkan harta kan. Tapi kalau punya harta bersama, insya-Allah tak ada kemiskinan, tak ada kelaparan. Atau yang kedua, orang hidup sarayo menyarayo. Maka ada yang menulis buku kini, orang Minangkabau dari komunal ke individual. Sistem hidup dulu tu bersama-sama hidup. Ya. Kok susah sama dirasa, kok indah sama dicari. Itu prinsip dulu.
Tak ada, jadi tak ada orang narasa tinggi dia punya harta banyak, tak ada narasa rendah dia tak punya harta. Kalau nya baratul pusaka ya atas nama suku, bangga seluruhnya. Yang dihormatilah nenek mama di dalam persukuan, dan tanggungjawabnya pun sangat banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertautan antara Islam dan adat itu insya-Allah ya, kalau balik ke pangkal dari adat itu, satu, adat dibenarkan dalam syariat ya, uruf ya namanya, dibenarkan menjadi sumber hukum selagi dalam masalah bab muamalah. Dan yang kedua, dari Minangkabau itu saya lihat banyak falsafah adat, banyak kearifan yang dilahirkan dan diwariskan oleh nenek moyang kita itu membawa manfaat kepada kita. Yang hari ini masalah yang kita jumpai, kalau kita baca-baca perbendaharaan lama itu, wah, kok model kuat pacik sampai kini banyak gitu. Nah, jadi mungkin seperti bantuan sesuk akan susah, tapi inspirasinya mungkin yang awak ambil. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya iko menjadi bermanfaat bagi awak ya, supaya bisa menjadi panduan dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang secara pribadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membaca lebih baik, dan mungkin juga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan mungkin juga ada kekeliruan bisa diperbaiki. Bak kata dalam tambo ya, panakiak pisau sirawi ambil galah batang lin tabuang, salodang ambil kanyiru, nan setitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Jadi kalau ada yang batu dari yang buat, alhamdulillah silakan diambil. Kalau ada yang salah silakan diperbaiki. Oh ya, ada yang bertanya okey Pak. Silakan Pak. Sampai jam berapa Pak Safirman? Suruk ya, masih lama lah ya? Setengah 9. Ya Pak, silakan Pak. Apa Pak? Oh, sigat taklik. Okey Pak, silakan Pak. Okey. Okey. Jadi tentang masalah sigat taklik itu, kalau dalam sejarah tempat kita, sebelumnya karena kita menggunakan mazhab Syafi'i di dalam fikih, itu memang tidak ada sigat taklik. Ya, tapi ini benarkan Ustaz Ilyas ya dalam masalah fikih. Yang khusus syariah Ustaz Ilyas, tapi yang mau membaca dalam kacamata yang berhubungan dengan kasus ini. Sehingga terjadilah kasus tadi Pak, digantung tidak batali. Kemudian datang Bapak Buya Hamka, dicaliaknya dalam mazhab lain dibenarkan, dibolehkan sigat taklik itu. Sebagai antisipasi apa? Supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan kepada komunitas. Maka kata beliau boleh. Maka dalam Muhammadiyah sendiri, yang kemudian beliau yang membawa ke Minangkabau itu ada namanya Majlis Tarjih. Artinya pendapat-pendapat di dalam agama itu bisa digunakan menjawab solusi dalam masalah masyarakat. Kalau dulu mungkin agak sedikit ortodok ataupun kaku, terjadi masalah tadi. Cuma karena semua mazhabnya Syafi'i tidak ada mempertentangkan. Jadi dibenarkan dalam mazhab itu dibenarkan. Ada sigat taklik itu. Kalau tidak mungkin Kemenak untuk mengeluarkan dan bahkan yang menyarankan. Tapi ada sebagian orang yang mungkin kuat dalam mazhab Syafi'i, dia nak mau baca. Dia nak mau baca ketika Pak Kua nyuruh baca sigat taklik, dia nak mau baca. Sebab memang itu adalah talak yang disangkutkan, namanya sigat taklik. Taklik alaka itu maksudnya dikaitkan. Tapi tujuannya, masalahnya ada di situ. Kalau dalam pandangan mazhab yang lain dibenarkan, dalam mazhab dibenarkan. Tapi kalau yang berkuat memegang ke dalam mazhab Syafi'i, tidak. Itulah kejadian dulu. Bahkan ada dalam masalah sehingga bisa mengadukan ke kadi. Ini Pak, suami saya ada 10 tahun tidak jelas, surat cerai tidak ada, surat kematian juga tidak sampai. Bagaimana nih? Hakim yang memutuskan. Mungkin ditinjau segala hal. Mungkin tidak ada yang menafkahi, mungkin ada ini sebagainya, atau memang sengaja ditelantarkan. Sebab banyak dulu orang merantau, tiba rantau, hanya buka cabang nikah situ cek leh. Ya dek 10 tahun. Agama pun memerintahkan memang kemana pergi itu tidak boleh. Ya, bahkan ada para ulama kita tu meninggal istrinya malam tidak sempat satu malamnya hanya langsung nikah. Bukan karena masalah nafsu, itu masalah agama. Hifzuddin itu adalah salah satu perintah dalam agama kita untuk menjaga agama kita. Jadi gitu Pak ya. Itu tidak tahulah kalau kawa ketika mau menikah dulu tidak dulu Pak kawanya nyabik itu gitu kan. Ya, kalau yang saya dengar nih Pak ya, ada dari antara yang menikah itu karena dia faham tentang hukum hakam di bab menikah itu, dia nak mau baca.
Dan Pak Kua pun menghormati sikap itu. Tapi kalau kita melihat memang wanita dengan adanya sigat taklik itu hari ini wanita bisa terjaga kehormatannya, tidak disia-siakan, maka perlu. Sehingga apa? Pergi suami 2 tahun kan banyak kejadian tuh. Laki pai tak tahu sekaba, jangan kan 2 tahun, 3 tahun, sebulan tak jaleh, dan lah tahunya laki misalkan tak betul gitu. Bisanya mengadu ke hakim, ya, minta diceraikan. Pertama mungkin ke suaminya kalau ada terhubung gitu kan, minta cerai. Atau tidak terhubung, tadi itu dia ada sigat taklik tadi itu, dilaporkannya suami yang bola 2 tahun tidak pulang, waktu nikah ada baca ada, berarti dah otomatis jatuh talaknya. Betul Pak ya? Oke, baik. Ada lagi? Jam berapa? Sebentar lagi ya. Bapak Ibu, Ibu-ibu mungkin kalau bisa dijawab mau jawab, kalau enggak gantung pertanyaannya atau dicarikan jawaban dulu yang tepat. Nah, kalau enggak ada alhamdulillah selamat belum bukan? Karena tengah jawab itu bare apalagi berkaitan dengan hukum hakam, bare awak nak mufti pula dah gitu kan. Tapi awak membaca dari aspek sejarah tadi. Jadi apa Buya Hamka mencari banyak kasus itu terjadi. Banyak orang digantung tak batali di Minangkabau, bahkanlah jadi pameo di tengah masyarakat kan. Digantung tak batali ya, sampai dibuat metaforanya, bayangnya tentang kasus itu banyak terjadi gitu. Sehingga apa? Ada dalam mazhab lain ada pandangan buliah. Ngadu ke kadi, abeko ketika akad nikah, ada yang ngasih perubahannya itu ada. Sabalun tahun 1900 kata Senak Hagranya tidak ada di Sumatera orang mengetahui tentang sigat taklik. Sebab mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Tapi setelah tahun 1940 saat Bapak Buya Hamka, saat Muhammadiyah lalu muncul di resiko, ada sigat taklik. Sebab tadi itu memberikan pilihan. Sebenarnya ada maslahat dua-duanya gitu. Kalau tidak lo ada itu susah. Kalau ada itu pun tidak cocok lo dengan amalan wak yang kebanyakan bermazhab Syafi'i. Ataupun menggantung talak. Masa yo urun nikah langsung di KBN cerai ke istri kan, itu pandangan etis, macam-macam lah alasannya gitu. Maka tidak dibenarkan. Mungkin nanti kalau ada ustadz yang secara khusus membicarakan bab tentang perceraian, bisa Bapak Ibu pertanyakan lebih lanjut secara hukum syar'inya. Bagaimana dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Imam Malik dan sebagainya tentang sigat taklik ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Sekali lagi, dah 2 kali diulang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, ucapan kata dan sebagainya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.